Basarnas pada pukul 14.55 tadi menerima informasi bahwa terjadi lost contact terkait dengan pesawat Sriwijaya. Kembali terjadi duka bagi penerbangan Indonesia, yakni pesawat Sriwijaya Air SJ182 PKCLC. Aduh, wah nggak bisa salah, masih gimana gitu ya, bekas ledakannya itu tuh. Kabel sama sobekan celana lepis. Kapal jatuh, jadi pendapatan turun. Hendrik Mulyadi masih sulit menceritakan kembali apa yang dialaminya pada Sabtu 9 Januari sore itu. Pria yang sehari-harinya sebagai nelayan itu nyaris ditimpa pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak dan jatuh tidak jauh dari lokasi dia sedang melaut. Pengalaman yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Saat kejadian pesawat jatuh, Hendrik masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dia berusaha mencari jawaban dari rekan-rekan nelayan soal gambaran peristiwa tersebut. Begitu tiba di darat, ia menceritakan ke Abidin yang saat itu baru tiba dari Pulau Pari. Usaha terus ditambah masih gimana gitu ya. Gimana tadi kan kita bilang, aduh, wah nggak bisa salah, masih gimana gitu ya, bekas ledakannya itu tuh. Pertanyaannya begini, bener nggak? Iya bener katanya. Ya udah, jadi saya laporan ke Pak Surahman sama Pak Bambang tuh. Pospol. Ya, ke Pospol. Pas itu dia pun nggak percaya tadinya. Nah, biar ngeyakinin siapa? Pak Bambang, manggilan nelayan. Dipanggil sama Pak Bambang itu ke sana. Barang setelah itu ada berita dari pusat bahwa kapal itu jatuh, baru percaya. Baru pada nyari. Tuh, Semuanya itu pada nyari, Bang. pada nyari, masyarakat sini pada nyari. Yang ikut di kapal itu aja. Ikut ke kapal, ikut ke lokasi berarti. Lokasi. Bang Hendrik waktu itu ikut? Enggak ikut dia, masih biasalah. Masih goyang. masih oleng. Dia lagi narik bubu ya. Sama Solihin, sama Dia pesolin satu motor sama saya, maksudnya satu kapal. Ya. Keras bener udah suaranya. keras. Dia langsung meledak gitu aja. Ke bawah semua maksudnya ya. Pada fokus kerja semua gitu. Fokus lah ya gitu ya. Iya, hujan campur ada angin juga sih. Hujannya deras, Pak? Deras. Deras ya? Anginnya kencang juga? Langit katanya gelap ya, Pak? Gelap ya, Pak. Udah lagi gelap semua. Tiga-tiganya kaget semua udah itu. Langsung pada diem semua udah. Nggak ada yang kerja dulu gitu. Langsung berhenti? Berhenti semua ya. Tidak tahu itu apa, itu kenapa, itu nggak ketahuan? Iya, dikirain pertama mah bom aja udah itu. Pas ngeliat serpi-serpihannya tuh baru tahu. Semua naik semua ke atas itu. Sempat kena nggak, Bang? Ya kagak sih, maksudnya ya ketimpa mah hampir. Dia ngeliat ombaknya itu sakit tsunami katanya. Jadi nyari bareng-bareng sama Pak Solihin, Sapi, saya, Pak Bambang, apa semua, Pak Surahman. Apa tuh yang ditemuin pertama kali waktu di lokasi itu, Bang? Kabel sama sobekan celana lepis yang pertama kali, sama ini dia kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng gitu. Pesawatnya sudah nggak kelihatan? Udah nggak kelihatan. Ada sedikit minyak-minyak yang keluar dari dalam air tuh. Kalau hitung 17-an lah, 17 sampai 16 meter itu. 17 sampai 16 iya, meter. 17 sampai 16 meter. 12 depa. Kalau kita kan hitung depa ya. Kalau meteran paling 17 sampai 16 depa. Ya lumayan tinggi. Udah kayak kita bilang kayak tadi Sapi, kayak tsunami gitu. Seperti tsunami. Takutnya dia pulang tuh. Kapalnya Bang Hendrik ini langsung langsung goyang lah ya gitu, oleng ya. Ya itu semuanya kayak keluar kayak bahan-bahan bakar gitu. Udah pokoknya udah campur-campur ke situ.
Bau bensin atau bau apa gitu yang? Iya, bau bahan bakar mana kayak ini waktu itu kayak solar campur bau amis-amis gitu lah. Bang, katanya abang dengar ledakan ya bang pas kejadian itu? Dia yang meledakannya keras benar itu mah. Mungkin pas begitu langsung jatuh langsung meledak. Ya. Abang melihat ledakannya? Iya, air sama asap gitu naik ke atas semua. Ada 200 meteran. Iya langsung berhenti dulu, langsung udah balik kemari gitu. Maksudnya gimana sih ya, pada takut gitu. Langsung kan ngelapor ke saya. Oh, lapor ke. Nah, ya. Jadi disangkain dia mah malasan kena kesambar petir gitu. Makanya dia langsung balik begitu. Oh, Bang Safinya udah duluan. Udah duluan balik ya dia. Dan saat itu cuma bertiga aja Bang Hendrik ya? Bertiga ya. Bertiga itu aja ya memang hari itu. Tapi maksudnya banyak kapal yang lainnya gitu. Biasanya banyak. Iya. Enggak, emang itu emang banyak kapal yang lainnya gitu. Cuma kan yang lain mah agak pada jauh gitu semua. Tapi saya bingung juga kalau memang pesawat itu tidak ada suaranya ya Bang? Iya. Pesawat turun itu nggak ada suaranya. Jadi Bang Hendrik tahunya dia sudah terbentur dengan permukaan laut. Iya langsung ya meledak gitu aja. Meledak aja gitu. Dia tadi saya berusaha nyari badan kapal nggak ketemu juga tuh. Oh, iya, tadi iya nggak ketemu. Pakai kapal Dari apa? pagi sampai saya siang tadi nggak ketemu. Pakai kapal. Pakai kapal saya tadi yang kecil tuh. Pakai kapal kecil itu. Kemarin yang seru pak. Baru kemarin itu kayak begitu. Wah, jarak pandang dari sini ke depan nggak kelihatan. Sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah. Ada sih, ada. Cuma nggak kayak gitu. Nggak Ya, mungkin ada separah. kejadian mau nurunin kapal kali mah itu. Tipis jarak pandang. Saya ada dari Pulau Pari. Dari Pulau Pari kan sebelum dia cerita kan saya lagi perjalanan dari Pulau Pari kemari. Itu kalau nggak pakai GPS nggak sama, nggak bakal tembus. Karena jarak pandangnya ini nggak kelihatan. Dia masuk, saya masuk, dia masuk, cerita begitu. Saya belum sempat pulang ke rumah langsung laporan. Laporan. Kalau gelombang mah nggak seberapa pak, karena campur hujan. Nggak seberapa. Kalau bagian lain segitu mah enggak lah, nggak seberapa. Tapi kalau yang bagian baru mah ya lumayan. Sebelum asar. Sebelum asar. Sebelum asar kejadiannya. Saya sebelum asar tuh masih di laut. Masih di laut. Pas saya kemarin kan tuh sebelum asar itu udah kejadian. Sebelum asar itu. Sebelum asar posisi sekitar Sebelum asar. setengah 4 lah ya. Setengah empatan itu. Setengah 4 lah ya. Pas saya laporan tuh nggak lama lagi asar. Mau kembali melaut nggak dalam waktu dekat ini? Iya sih pengennya mau buru-buru ke laut ini. Buru-buru Biasanya jam berapa biasanya ke laut? Jam 6 dia udah berangkat pak. jam 6 pagi. Jam 6 Pagi. Iya udah berangkat satu ngangkatnya bubu yang tadi tuh. Yang tadi bubut tadi dia mau ambat itu nggak bisa Kan diambat. nggak boleh diambat yang buat tanda dulu. yang Kalau ambat itu bahasa kita ditarik pak. Diangkat gitu. Diangkat ya. Berhubung itu kan nggak bisa buat tanda dulu sementara. Ada tandanya dari situ. Cuman dia khawatir takutnya bukunya hilang atau bagaimana namanya utang pinjam dia pikiran ke situ. Iya. Ada kepikiran ke situ. Ada berapa bubu di situ? Ada 200 Hendrik. Sisanya 100. ya 100. Kan biasanya kan 500 pak. 500 yang 3,5-nya udah naik. Oh. Kan 500 buku, yang 3,5-nya udah naik. Sudah naik hari sebelumnya ya. Itu dia jatuh itu kapal itu potong sama dia. Kemarin aja bubunya kan sempat keambat juga tuh waktu pencarian pertama. Jadi di bubunya itu banyak serpihan kapal, Oh. kabel-kabel apa. Mungkin kalau diambat sekarang masih ada. Kalau dia umbal tarik itu sekarang udah hilang umbal dia. masih ada. Ada. Masih ada. Bubu itu kedalaman berapa sih Bang Hendrik? Tadi 16 meter pak. Oh, sampai dasar. Iya sampai dasar. Dari subuh saya tuh tadi yang ngunjukin pertama juga saya di tempat lokasi di koordinat di sini. Oh. Pertama baru pada di sini terus tuh kumpulnya Penandanya di tuh. Fishing Point tadi tuh anak saya yang itu Fishing pakai point. GPS. Oh. Di GPS sebelum berangkat di GPS-in jadi tahu waktu kemarin malam tuh pencarian pertama. Jadi persis di situ ya. Langsung kapal besar tuh buang jangkar di situ. Posisi udah pas ya. Terus tim kata dipanggil lah sama orang IPB itu nih di sini posisinya nih banyak ini kan udah kelihatan tuh logam-logamnya. Di situ terus nyari terus di situ sampai ketemu apa kalau itu banyak di situ. Begitu mendapatkan informasi dari pusat mengenai apa yang terjadi,
warga Pulau Lancang langsung bergerak ke lokasi pada Sabtu sore itu juga. Mereka ke titik lokasi yang sesuai dengan cerita para nelayan dengan kapal pribadi. Mencoba melakukan pertolongan apabila ada korban yang membutuhkan bantuan. Kejadiannya seperti ini Bang, ada nelayan. Nelayan mendengar dan melihat kapal yang jatuh. Setelah itu dia pulang langsung ke pulau melapor ke pos polisi. Nah, makanya akhirnya kita sebagai warga di sini antusias ke laut mencari lokasi tempat jatuhnya kapal itu. Setelah itu ya kita temukanlah lokasinya itu. Nah, baru kita mencari puing-puing, kan saya sempat terjun ke laut juga tuh, loncat ke laut tuh pakai pelampung biar kita tahu bahwa apa benar ini puing-puing ini kan kapal, pesawat, apa benar. Setelah itu kita tarik pakai jangkar. Nah, ketemulah puing pertama itu, nggak tahu itu apa bangku apa kita nggak tahu ya, dengan celana lepis, potongan celana lepis. Ya kita tarik pakai jangkar, jadi nyangkut di jangkar. Baru kita share ke teman-teman bahwa oh di lokasinya di sini. Udah, baru para petugas Basarnas pada datang, angkatan laut datang. Kalau nelayan itu sih yang saat itu Pak Hendrik itu yang agak trauma sih dia, kasihan ya kan, mungkin karena ledakannya ya kan. Nah, dia temannya laporlah ke si Pak Bidin. Nah, Pak Bidin lapor ke pos polisi. Akhirnya pos polisi mungkin mencari kapal, akhirnya kita berangkat ke laut. Kejadian laporan itu mungkin perjalanan dari tempat kejadian ke pulau itu sekitar setengah jam lah. Jadi kita ke sana udah jam 4. Udah jam 4 kejadian ya kan, kita nyampe di laut tinggal gelembung-gelembung bahan bakar yang kita perhatikan itu kita isi. Jadi akhirnya kita lokasi. Tidak ada terlihat puing pesawat? Enggak ada. Cuman ada busa-busa yang kecil halus. Setelah kita dapat itu apa dari nyangkut di jangkar itu, nggak tahu apa itu puing-puing itu, baru kita bawa inilah lokasinya, karena kan kita berpatokan sama laporan nelayan ini bahwa di situ lokasinya, karena ada tanda semacam apa ya, penanda bubu itu tuh nelayan, ada tanda yang kayak bendera nggak dilepas. Pas di situ lah lokasinya sampai sekarang tuh. Emang lokasi nelayan tempat mencari ikan sih daerah situ. Kalau emang hari itu cuaca emang waduh gelap. Pas kejadian itu gelap, memang kejadian itu gelap. Padahal masih sore ya? Padahal udah baru mau menjelang asar sih sebenarnya, mau menjelang asar ya. Cuaca memang gelap, memang beda, gelap. Hujan. Angin nggak seberapa, nggak terlalu kencang benar. Cuman cuaca emang gelap benar. Jadi jarak pandang itu dekat, nggak bisa jarak pandang jauh, nggak bisa. Jarak pandangnya terbatas? Ya, terbatas ya. Warga semua antusias ke lokasi itu karena kan petugas dari Jakarta kan belum datang, belum ada kabar ya. Nah, jadi nunggu warga semua yang turun. Warga turun ya, dengan kapal pribadi, dengan antusias, dengan sendirinya. Ya mungkin karena rasa kemanusiaan ya kan. Itu. Siapa tahu kita masih ada yang bisa kita tolong apa. Serpian kita itu nggak ketemunya itu udah dalam, kena jangkar aja. Ya, di permukaan itu udah tidak terlihat. Ada di permukaan. Permukaan itu cuman gelembung bahan bakar. Ya. Pastilah nggak mungkin gelembung bahan bakar itu, pastilah pesawatnya di situ lah, di bawah-bawah itu. Airnya juga kan nggak dalam, paling 20 meter lah mungkin. Kalau suara sih pas itu mungkin kapal, ya karena kan hari itu hujan ya kan, gelap, ya orang sangkanya petir atau geledek aja. Tahu-taunya rupanya kapal yang pesawat yang jatuh. Ya heboh lah Pak, karena kan baru kali ini ada kapal jatuh dekat Kepulauan Seribu ya kan. Iya, Kepulauan Seribu. Kaget sih, nggak nyangka bahwa akan ada kejadian seperti itu ya kan.
Kita sampai Isa, sampai nunggu apa tim dari Basarnas sudah pada datang. Udah baru kita angin juga udah mulai turun. Nggak memungkinkan kan kita berlabuh di situ. Akhirnya kita masuk di pulau. Setelah peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, para nelayan tidak bisa mendekati lokasi tersebut. Belasan kapal dan ratusan petugas penyelam sibuk mencari korban dan serpihan kapal di lokasi. Kondisi ini membuat para nelayan harus bergeser titik lokasi mencari ikan. Sayangnya, setelah alami penurunan pendapatan, hasil tangkap mereka pun tidak laku. Karena masyarakat jadi khawatir mengkonsumsi ikan hasil tangkapan mereka. Sekarang teman-teman nggak bisa masuk mendekat ke lokasi? Nggak bisa. Udah nggak bisa? Nggak bisa. Ya kan apa dijaga sama kapal. Takutnya apa ada yang nyangkut atau apa. Namanya di Bubum kan nggak sama kayak Bagang. Kalau Bagang kan posisinya kan cuma di setengah air doang. Kalau Bubum kan di bawah dasar. Kedalaman paling dalam 30 meter sama 15 meter. Jatuhnya itu persis di tempat teman-teman nelayan ini biasanya cari hasil? Iya, di situ Bang, bareng. Jadi pas itunya, ya namanya, dulu saya sih ada dibaca ada kapal jatuh, namanya lebah rajungan pisan di situ. Kalau ditawurin lagi ya rajungan langsung hilang. Jadi pendapatan turun. Ya sebelum kapal terjatuh, ya pendapatan lumayan. Pas ibaratnya kapal jatuh ya pendapatan unblock turun. Ya. Pengen ibaratnya dapat paling tinggi 15 kilo. Udah itu Pak paling tinggi. Ya sekarang nawarnya jajal di Pulau Laki di Pulau Bokor. Pulau Bokor. Iya, ini namanya geser nih berarti. Iya, geser. Namanya apa namanya saya karena ini apa ngerantau dari Gembong kemari. Ya penghasilan ya gitu. Berapa jauhnya tuh Bang dari posisi yang kemarin sampai ke Pulau Bokor itu berapa lama jaraknya? Oh, jaraknya minimal 1,5 jam. Biasanya apa kalau di sini kan cuma setengah jam. Ini mah 1,5 jam kan ke sono larinya. Minimal bensinnya 15 liter. 15 liter. Pokoknya apa sehari pesangon 700 itu sehari. Berarti ada tambahan biaya lagi nih untuk bahan bakar buat ngelaut ya. Iya. Kalau di Pulau Bokor itu gimana hasilnya? Bagus nggak? Sama nggak kayak yang di lokasi yang sekarang? Beda. Beda. Ya baca kan ya menurun dah. Namanya apa burun jajah lagi. Namanya biasa di situ, sekarang pindah. Biasanya apa kalau yang pas kapal jatuh kan rajungannya kan lumayan gitu pendapatannya. Pas dibaca pindah namanya ada kapal jatuh, terus mau gimana? Dengar-dengar katanya juga masyarakat juga takut makan makanan laut. Nah, iya itu. Kenapa yang benggis makan cumi? Cumi itu sama kalau ikan apa nggak terlalu pengen cumi. Biasa pendapatan harga segini, terus cumi jadi unblock parahnya. Harganya gitu. Harganya turun. Karena memang cumi itu yang makannya tuh yang beda gitu sama yang lain-lain. Iya. Cumi itu makan bangke gitu. Iya. Ya kan apa sebelum tahun baru kan udah kemari. Kemari ibaratnya emang pas terjadi kapal itu jatuh sebelumnya emang pendapatan emang ini lagi naik. Terus itu kapal jatuh ya itu semua gimana ya pindah. Ya kalau di pengepul kalau rajungan ya kagak sih kalau harga mah ya pengen apa dari yang lain doang yang turun. Jadi kan apa ya pengepul yang lainnya kan atau beliin cumi. Dia beliin cumi tapi berani tapi dia jual lagi nggak laku. Ya pengennya mah pengen baik lagi ya terus mau gimana ya namanya korban lagi posisi lagi dicari ya kan sama-sama ibaratnya gimana ya sama-sama kalau nelayan mah sama-sama ngimbangin dah biar ibaratnya ketemu ya namanya saya kan dari
nelayan sembari lihat-lihat gitu, kali ada ibaratnya pecahan atau kapal atau apa kan dikasih dibawa balik, dibawa kemari, lapor ke RT sembari nyari juga. Lagi itu saya pulang dari laut, nemuin tuh bangku joknya, jok kapalnya, cabang ini pinggiran ini doang. Namanya udah kebakar, nggak saya ambil, cabang gambosnya doang sama ininya, kulit itunya. Kulitnya, Ada potongan manusia juga. Oh, kalau itu saya belum nemuin. Ledakan pesawat terdengar oleh warga di Pulau Lancang sebagai dentuman keras yang dikira petir. Pasalnya, kondisi cuaca saat itu mendung dan berangin, sangat identik dengan munculnya sambaran petir. Getarannya nyampe ke sini, ya mungkin sebagian warga lagi, ya mungkin dianggapnya getarannya berbarengan dengan petir kan itu kan. Jadi mungkin dianggapnya petir atau apa, tapi kan yang jelas ya kemungkinan ya dari sana juga, karena kan mungkin dia jatuh ke dasarnya itu kan meledak ya, namanya satu ini kan, anggap aja satu tanah kan gitu kan, pasti getarannya sampai ke sini. Ini kan nggak begitu jauh dari sini lokasinya, nggak jauh banget, emang tempat nelayan masang bubu. Kalau dibilang emang lokasinya wilayah Pulau Lancang, ya benar-benar wilayah Pulau Lancang, lebih dekat ke Pulau Lancang ketimbang Pulau Laki sebenarnya. Awal-awalnya kan kita juga nggak tahu kan bahwa yang jatuh itu adalah kapal Sriwijaya Air gitu kan. Yang jelas saksi mata nelayan di sini, nelayan bubu Rajungan, dia ngelihat ada ketika itu ada ledakan dari bawah dan hampir ledakannya, dia bilang sih ledakannya hampir mengenai dia, mungkin airnya gitu kan, percikan airnya mengenai dia. Dan dia langsung pulang dan menyampaikan, kebetulan di sini saya dapat info dari Babin Kamtipmas ini, Pak Lurah, saya dapat info dari sana, mungkin dia lebih tahu kan gitu kan, bahwa ada pesawat Sriwijaya Air yang kehilangan kontak gitu kan pada pukul sekian. Jadi mungkin disangkut pautkan dengan itu, ya langsung pas jam 3 itu, jam 3 nelayan sini dan masyarakat sini ke lokasi, ngeliat lokasi kejadian, ya mereka menemukan beberapa beberapa bukti itulah, semacam serpihan sedikit, terus kabel-kabel jaringan, mungkin jaringan pesawat gitu kan. Nggak aneh sih sebenarnya. Untuk di pulau nggak aneh, apalagi sekarang emang lagi musimnya. Kalau musim angin kayak gini ya, hujan angin ya pasti gelap. Pasti gelap gitu. Sebenarnya nggak aneh, itu memang udah kejadian alam yang emang udah alami kejadian seperti itu. Kalau untuk di pulau tetap mereka kan yang penting kan anginnya nggak terlalu kencang kan gitu kan itu juga dadakan kan. Emang hujan dari sore, dari pagi, tapi pas jam segitu itu kan hujannya lumayan deras, kencang, itu gelap gitu kan, ya ada petir. Ya itu dia, dianggapnya petir, emang ada petir juga. Kalau bicara terganggu ya udah pasti ya agak terganggu, karena ya emang lokasi mereka kan mencari nafkah ya dengan memasang bubu itu di sekitar situ. Sementara kan kita nggak boleh untuk saat ini kan nggak bisa kan ngedekatin lokasi itu kan, harus steril kan. Ya untungnya warga sini juga memaklumi untuk hal itu. Harapannya sih, kalau saya sih pengennya secepatnya udah jelas ketahuan, biar nggak lama-lama keberadaan situasi seperti ini, biar nelayan kembali lagi bekerja seperti semula gitu kan. Harapan kita seperti itu, tidak dengan kejadian ini tidak berlama-lama. Ya mudah-mudahan
cepat diketemukan semuanya yang hal yang mereka butuhkan gitu kan, apa sesuatu gitu kan, biar masyarakat sini juga bisa kembali beraktivitas.